Saya sebenarnya dari tadi nahan nangis, tapi saya nggak mau nangis. Nanti kalau saya nangis, saya dibilang lemah lagi. Tapi kondisinya memang saya diserang sama laki-laki. Tapi saya marah, baru kali ini saya benar-benar marah. Karena apa? Ini uang bukan uang kecil, tapi uang besar. Kemensos tidak mungkin gegabah berhenti menerima laporan. Mereka tahu kok. Dari awal kita ngomong sama Dirjen mengatakan uang itu untuk bermanfaat Agus. Bayangkan belum ada manfaatnya buat Agus, tiba-tiba kalian bagi-bagi ke bencana alam. Ya. Itu kan peruntukannya berbeda. Jadi siap-siaplah mereka nanti untuk dihukum semuanya. Dulu kawan, kini lawan. Begitulah hubungan Novi dan Gary Julian saat ini yang disebut-sebut pecah kongsi alias renggang. Keretakan hubungan keduanya terlihat dari unggahannya di akun media sosialnya. Tampak Novi dan Gary secara terbuka saling sindir satu sama lain. Terbaru, Novi memberikan klarifikasi usai dituding menahan uang donasi yang akan disalurkan untuk para korban bencana alam di NTT. Dalam klarifikasinya, Novi tampak kesal dan kecewa dengan sikap Gary yang enggan berkomunikasi terlebih dulu. Alhasil, Novi menjadi bulan-bulanan diserang oleh banyak pihak. Dan berikut klarifikasi Novi usai dituding menahan uang donasi oleh Gary. Jujur sebenarnya aku udah capek banget harus klarifikasi sana-sini, bicara di media, atau harus menjelaskan detail dan kronologi seperti apa. Tapi karena Mas selaku dari ketua yayasan saat ini, PLT, yang ada di Rumah Peduli Kemanusiaan, memberikan statementnya di media sosial, jadi aku wajib untuk mengklarifikasi statement yang beliau berikan. Saya sebenarnya dari tadi nahan nangis, tapi saya nggak mau nangis. Nanti kalau saya nangis, saya dibilang lemah lagi. Tapi kondisinya memang saya diserang sama laki-laki. Saya tidak diinformasikan bahwa dari yayasan akan mentransferkan uang ke rekening pribadi dari si Mas ini sebesar 500 juta. Jadi saya baru tahunya tiba-tiba admin saya, yaitu bendahara saya Bu Popi, udah langsung transfer tanpa adanya koordinasi konfirmasi dari pembina yayasan, wakil pembina, pemilik atau pendiri yayasan, yaitu saya. Jadi Mas meminta langsung adminnya atau bendahara ini Bu Popi langsung ke rekening pribadi Mas tanpa ada koordinasi dari pihak manapun. Ini kok belum ada konfirmasi langsung dikirimin ke rekening pribadi. Yang kita pikir awalnya adalah si dana tersebut akan ditransferkan langsung ke vendor. Ke vendor dalam arti misalnya ke toko material, atau ke toko sembako, atau ke toko furniture kayak kasur yang dibutuhkan, atau guling, bantal gitu, karena mereka kan mayoritas katanya tidurnya di alas tikar. Nah, kok tiba-tiba seperti itu tanpa ada koordinasi? Wajar nggak kalau saya sebagai pendiri yayasan menanyakan hal tersebut? Jujur kalau dibilang kecewa, wajar, saya sangat kecewa pada saat itu. Karena saya merasa tidak dihargai. Sampai saat ini saya jadi diserang oleh beberapa oknum buzzer. Setelah 500 juta itu ditransfer, jadi saya nggak tahu limitnya itu, yang saya dapat informasi adalah limitnya 500 juta. Setelah 500 juta dikirim, saya emang memblok akses dari kenapa? Karena pada saat saya chat itu saya menunggu tidak ada respon dari beliau. Tapi saya marah, baru kali ini saya benar-benar marah. Karena apa? Ini uang bukan uang kecil, tapi uang besar, dan ini adalah pertanggungjawaban saya. Selama berapa bulan, uang ini amanah di yayasan kami sebesar 1,3 miliar tanpa berkurang sedikit pun. Gary sepertinya juga tidak mau kalah dan mengalah. Perselisihan dengan Novi kini semakin panas, usai keduanya saling serang dan sindir.
Menanggapi klarifikasi Novi, Gary mengunggah bukti yang diduga chat Novi yang meminta menahan uang donasi yang kala itu akan disalurkan untuk para korban bencana alam di NTT. Lantas, apa langkah Gary menggunakan rekening pribadi untuk menyalurkan bantuan korban bencana alam di NTT dari uang donasi Agus Salim senilai 1,3 miliar? Sudah sesuai SOP kah? Atau sebaliknya, menyalahi aturan yayasan? Gak usah didengerin, iya ya, kan udah kelar ya, tapi masih aja ada klarifikasi, masih aja aku dibawa-bawa. Kalau kalian punya sebagai ketua yayasan, sekali lagi kalian bisa punya jadi ketua yayasan, terus ada orang yang menjalankan tidak sesuai dengan SOP yayasan. Ya, kayak misalnya contoh, nggak ada koordinasi sama pembina, wakil pembina, ya. Saya pendiri yayasan. Ada nggak omongan Tidak ada. Kita pegang semua buktinya. Kita hanya ingin agar uang tersebut dialihkan kepada pihak yang lain. Itu saran. Itu adalah satu bentuk anjuran kami para kuasa hukum donatur. Karena bagi kami kalau uang tersebut terlalu lama ada di dalam rekening yayasan, itu tidak baik. Di pihak lain, Agus Salim dan kuasa hukumnya Farhad Abbas memutuskan menempuh jalur hukum dengan melaporkan 4 nama berinisial DS, PB, G, dan N. Keempat orang tersebut diduga telah melakukan mufakat jahat dengan mengalihkan uang donasi 1,3 miliar untuk para korban bencana alam di NTT. Padahal uang donasi tersebut sedari awal diperuntukkan untuk pengobatan Agus. Dan berikut harapan Farhad Abbas dan Agus Salim usai melaporkan keempat nama tersebut ke Polda Metro Jaya. Kemensos tidak mungkin gegabah berhenti menerima laporan. Mereka tahu kok, dari awal kita ngomong sama Dirjen mengatakan uang itu untuk bermanfaat Agus. Bayangkan belum ada manfaatnya buat Agus, tiba-tiba kalian bagi-bagi ke bencana alam. Ya? Itu kan peruntukannya berbeda. Jadi siap-siaplah mereka nanti untuk dihukum semuanya. Itu sebagai sebuah permainan bagi mereka aja. Ya diolok-olok, kayak itu kan kerja mereka, ngolok-ngolokin saya, orang sakit seperti saya gitu. Ya apapun olok-olokan mereka sebagai ini, ya mereka sama netizen ya saya lagi yang jadi korban, begitu terus gitu, sampai kapan gitu. Ya setidaknya ya ingatlah janji-janji manis mereka, janji yang benar-benar mereka janjikan ke saya, itu aja sih. Pasti dong kalau merasa terhianati, pasti terhianati dong. Karena kan di situ juga katanya kemarin itu ke yayasan dititipkan, dimonitoring, tapi sampai sekarang mana buktinya, nggak ada. Hanya ada janji-janji manis terus, nggak ada buktinya. Kalau misalnya nanti dana ini dipakai, akan saya sikat. Mana perkataan itu, buktinya mana sekarang diganti? Nggak ada kan? Kan gitu kata-katanya. Saya akan ganti, katanya gitu. Kalau misalnya terpakai nanti sama si Tete, saya ganti, katanya gitu kalau misalnya ini. Tapi buktinya nggak ada sampai sekarang. Hanya janji-janji aja. Kita minta supaya Polda Metro Jaya cepat gitu. Karena ini sangat mengganggu dan merusak tatanan sosial masyarakat. Dan kita nggak akan lagi ribut-ribut, nggak usah ketemu lagi, nggak usah lagi telepon-teleponan, nggak usah lagi WA-WAan, ya, nggak usah lagi ada mediasi, nggak usah dicari-cari mediasi ya. Apa yang kamu lakukan silahkan, pakai otakmu, pakai akalmu, pakai pikiranmu, pakai caramu sendiri. Hadapi orang susah ini, hadapi kami yang betul-betul idealis yang hanya ingin tahu itu, jangan permainkan Agus. Hari ini dari pihak Agus katakan bahwa dia minggu depan kami akan dipanggil, oke? Minggu depan Gary, Novi, Densu, BB akan dipanggil, misalnya dia sampaikan begitu. Sementara suratnya belum keluar, justru kami harus pertanyakan, kok dia bisa lebih tahu tuh daripada penyidik? Sementara kami panggilannya aja nggak ada yang terima, kan begitu kan? Kok dia bisa lebih tahu daripada penyidik? Penyidik aja juga belum kirim surat kok. Jangan mendahului keputusan daripada penyidik. Jangan mendahului satu proses penyidikan. Itu nggak boleh, itu bahaya gitu loh. Ya kan, udahlah, nggak usah jangan berkutat lagi. Ini urusan donasi sudah selesai. Jangan diperkeruh lagi dengan statement-statement yang justru akan merugikan masing-masing pihak itu.
Jadi kalau memang Agus mau menggugat itu silakan, dia mau laporkan itu silakan, nggak ada masalah. Yang pasti itu dilakukan sudah sesuai dengan prosedur hukum, begitu. Jadi banyak pertimbangan hukum, para ahli hukum yang mengatakan bahwa uang tersebut kalau dialihkan NTT maka ini adalah sebuah perbuatan pidana dan lain-lain. Silakan mau buat pendapat apapun, yang pasti pendapat hukum itu multitafsir. Oke, masing-masing boleh berpendapat, masing-masing boleh membuat argumen hukumnya, kan begitu. Tapi menurut kami apa yang dilakukan oleh Yayasan Gary dan Densu itu sudah sesuai dengan prosedural hukum. Menanggapi laporan Agus Salim ke Polda Metro Jaya, salah satu kuasa hukum para donatur, Dodi, mengaku tidak khawatir. Menurutnya, keputusan yang diambil Gary dan Denny Sumargo sudah tepat. Uang donasi 1,3 miliar sebagaimana persetujuan dari awal memang harus disalurkan ke korban yang lebih membutuhkan ketimbang Agus. Lantas, bagaimana dengan gugatan perdata yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Tangerang? Saya juga tidak menyangka ya, sebegitu cepat, sebegitu sregep Gary sepulang dari NTT kemarin menyalurkan dana donasi. Hari ini dia sudah membuat laporan pertanggungjawaban, baik secara print out maupun secara digital. Nah, hal itu sangat baik ya kan. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Gary dan Densu pada saat dia menyalurkan donasi itu betul-betul bertanggung jawab, betul-betul sesuai dengan apa yang seharusnya dia lakukan. Ya. Namun sampai dengan hari ini laporan pertanggungjawaban atas kegiatan penyaluran donasi kemarin kepada kami kuasa donatur itu baru janji, baru kita akan ketemu mungkin besok atau lusa dia baru bisa ketemu dengan kita. Kemarin informasinya setelah laporan kepada Kemensos itu selesai dilakukan, baru dia akan memberikan laporan kepada kita bahwa persidangan perdata di Pengadilan Negeri Tangerang sampai hari ini itu masih on, ya, masih dalam status berproses, ya. Tinggal kita tunggu nanti di tanggal 22 kita akan mengambil keputusan apakah kita lanjut memproses persidangan itu atau kita stop, kita akhiri persidangan itu. Semua itu sangat bergantung dari laporan tertulis yang nantinya disampaikan oleh Gary. Kegaduhan yang berjalan kurang lebih 5-6 bulan ini selesai. Masalah ini udah selesai, ya. Jadi udah nggak ada lagi perlu ribut-ribut masalah ini. Tapi kalau memang masih mau memerlukan kepastian hukum, ya silakan, ada penyalurannya sendiri. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.